Bunga adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang tinggal bersama ayahnya, Budi, yang merupakan seorang autis. Di rumah yang sama, tinggal pula paman Bunga, Herman, bersama istri dan seorang putra mereka. Kehidupan mereka berdesakan, tumpukan frustrasi di bawah satu atap seng yang selalu bocor saat hujan turun. Udara di dalam selalu terasa sesak, dipenuhi aroma jamur dan kata-kata tak terucap yang bebannya lebih berat dari kelembapan itu sendiri. Dinding rumah seolah menyerap setiap teriakan, setiap isak tangis, setiap helaan napas putus asa yang menggema di ruangan-ruangan sempit itu. Halaman rumah terlalu kecil untuk menampung begitu banyak mimpi yang hancur, dan dapur sempit itu bahkan tak cukup untuk 2 orang sekaligus. Saat panas terik, atap seng mengubah rumah menjadi oven, dan saat dingin, celah-celah jendela membiarkan angin tajam masuk menusuk tulang. Meskipun hidup dalam kesulitan finansial yang parah, di mana makan malam seringkali hanya berupa roti dan secangkir kopi encer, Bunga selalu berusaha tersenyum di hadapan semua orang, sebuah perisai rapuh melawan kerasnya dunia. Ia belajar sejak kecil bahwa senyumnya adalah baju zirah, cara untuk melindungi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi terutama ayahnya dari kekejaman dunia. Saat kecil, ia sering menggambar senyuman di cermin kamar mandi yang beruap, berlatih untuk hari-hari di mana tersenyum tulus terasa begitu sulit. Kisah hidupnya begitu pilu, sebuah melodi melankolis yang terus terngiang di dadanya sejak kecil. Ibunya meninggalkannya saat Bunga baru berusia 4 tahun, menukar keluarga demi janji kehidupan yang lebih baik yang tak pernah menyertakan putrinya. Bunga masih ingat aroma parfum ibunya, wangi lavender manis yang melekat dalam ingatannya sebagai satu-satunya jejak cinta seorang ibu yang seharusnya menjadi haknya. Terkadang, saat melewati toko parfum, aroma itu membuatnya berhenti, dan hatinya terasa begitu sesak hingga ia harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. Kenangan terakhirnya tentang sang ibu adalah punggungnya yang menghilang di balik pintu, sebuah koper di tangan, dan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Sejak saat itu, ayahnya, Budi, membesarkannya seorang diri. Meskipun dengan segala keterbatasannya, dengan dunia khususnya sendiri, cinta Budi untuk Bunga adalah satu-satunya hal yang kokoh dan tak terbantahkan dalam hidupnya. Budi mengajarinya untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, seperti pola retakan di dinding atau cara debu menari dalam seberkas cahaya yang masuk dari celah jendela. Budi memiliki cara unik memandang dunia, dan melalui matanya, Bunga belajar bahwa bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, selalu ada keindahan yang bisa ditemukan. Ia mengoleksi tutup botol dan menyusunnya berdasarkan warna, menciptakan mozaik di lantai kamar yang menurutnya menceritakan kisah-kisah dari dunia yang jauh. Suatu hari, Bunga pulang kerja dengan perasaan lelah, kakinya sakit di dalam sepatu tuanya dan jiwanya terasa berat oleh rutinitas di supermarket. Kaos kakinya robek, dan ia bisa merasakan setiap kerikil di jalan melalui sol sepatunya yang aus. Manajernya membentaknya hari itu karena seorang pelanggan mengeluh tentang pelayanannya, padahal Bunga sudah bersikap sopan dan membantu. Jam lembur yang tak dibayar terus menumpuk, tetapi ia tak berani protes, takut kehilangan satu-satunya pekerjaan yang ia miliki. Suara teriakan menyambutnya bahkan sebelum ia membuka pintu. Itu adalah simfoni yang sudah ia kenal. Lagu pahit yang diputar hampir setiap malam di rumah itu. Ia melihat pamannya, Herman, pria bertubuh besar dengan wajah yang selalu memerah karena marah, sedang menyudutkan ayahnya ke dinding ruang tamu. Urat di leher pamannya menonjol saat ia berteriak, air liurnya menyembur seperti racun. Pria itu menuduh ayah Bunga sulit diatur karena autismenya dan sangat keras kepala, tidak mengerti perintah sederhana. Kata-katanya setajam silet, setiap suku kata dipenuhi kebencian yang tak pernah bisa Bunga pahami. Bagaimana bisa seseorang begitu membenci orang lain yang bahkan tidak mengerti konsep kejahatan? Budi meringkuk, kedua tangannya menutupi telinga, menggoyangkan tubuhnya maju mundur dengan ritme cepat, satu-satunya pelariannya dari serangan verbal itu. Matanya terpejam erat, seolah-olah ia bisa membuat dunia lenyap jika ia tidak melihatnya. Darah Bunga mendidih, amarah purba naik ke kerongkongannya seperti empedu. Paman tahu keterbatasan ayah, teriakan paman hanya akan membuatnya semakin takut. Suaranya terdengar tegas, meskipun tangannya gemetar. Ia memposisikan dirinya di antara paman dan ayahnya, tubuh kurusnya membentuk penghalang yang menyedihkan namun penuh tekad. Hari itu, Bunga merasa sangat sedih dengan semua hinaan itu. Setiap kata pamannya bagai paku yang dipalu ke dalam hatinya. Dengan lembut, ia menuntun ayahnya kembali ke kamar, tempat perlindungan kecil mereka. Kamar itu adalah satu-satunya tempat di rumah di mana mereka bisa bernapas tanpa rasa takut,
di mana dindingnya seolah melindungi mereka dari dunia luar. Budi telah menghias setiap senti dinding dengan gambarnya, potret bunga dalam berbagai usia, semua dibuat dengan pensil warna yang Bunga tabung berbulan-bulan untuk membelinya. Budi, yang masih gemetar, mengambil kunci pintu, sebuah gestur yang selalu ia ulangi setiap kali merasa terancam, dan berkata dengan suara tercekat, "Ayah akan melindungimu." Tangannya begitu gemetar hingga ia hampir menjatuhkan kunci itu. Bunga ingin mengatakan bahwa seharusnya dialah yang melindungi ayahnya, tetapi ia menelan kata-kata itu karena tahu hal itu akan membuat ayahnya semakin cemas. Budi mengunci putrinya di kamar dan pergi berbicara dengan saudaranya. Pintu yang terkunci menjadi simbol ketidakberdayaan Bunga, terperangkap sementara suara-suara di luar melanjutkan pertarungan. Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia nyaris tidak bisa mendengar perdebatan itu. Rasa takut bahwa pamannya akan menyakiti ayahnya secara fisik menggerogotinya dari dalam. "Sebagai ayah kalian, aku tidak bisa membiarkan kalian terus bertengkar seperti ini," kata kakek Bunga. Suaranya lemah namun penuh dengan otoritas kuno, mencoba melindungi putranya yang autis. Sang kakek adalah seorang pria yang memikul beban tahun-tahun di punggungnya yang bungkuk. Tetapi ketika harus melindungi Budi, ia menemukan kekuatan yang seolah datang dari masa lalu, saat ia masih muda dan kuat. Ia berdiri di antara kedua putranya, tubuhnya yang bungkuk karena usia menjadi penghalang. Tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi karena marah. Bagaimana bisa seorang ayah melihat putranya memperlakukan saudaranya dengan begitu kejam? "Yobat Chutsel berkata kepada Herman, kamu tahu betul Budi selalu punya keterbatasan, tapi dia selalu belajar, bekerja, dan bahkan menikah. Dia membangun kehidupannya sendiri terlepas dari segalanya." Kebanggaan dalam suara lelaki tua itu begitu terasa. Setiap kata adalah pembelaan yang penuh semangat untuk putranya yang selalu disalahpahami dunia. Saat hendak tidur, di atas kasur tipisnya di lantai, Bunga menangis terseduh-seduh. Kasur itu begitu banyak lubang hingga ia bisa merasakan dinginnya lantai, dan perpernya yang berkarat berderit setiap kali ia bergerak. Selimutnya terlalu tipis untuk menahan dingin, tetapi ia menariknya hingga ke dagu, meringkuk seperti bola untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Suara isak tangisnya diredam oleh bantal agar tidak ada yang mendengar. Bantal itu sudah basah oleh air mata dari malam-malam sebelumnya, dan meninggalkan aroma kesedihan yang tak pernah hilang, tak peduli berapa kali ia mencucinya. Hidupnya selalu keras, sebuah siklus tak berujung dari penelantaran, penolakan, seorang paman yang sombong dan kasar, ditambah kekhawatiran terus-menerus terhadap ayah dan kakeknya. Terkadang ia bertanya-tanya apakah ia dilahirkan di bawah bintang terkutuk, apakah takdir telah menulis ceritanya dengan tinta penderitaan. Namun kemudian ia menatap ayahnya yang tertidur di kasur sebelah. Wajahnya damai dalam tidur dan menemukan kekuatan untuk terus melanjutkan. Demi ayahnya, ia akan menanggung apa saja. Suatu hari, pintu kamar terbuka dan sepupunya, Doni, masuk tanpa mengetuk. Suara pintu yang terbanting ke dinding mengejutkannya dan ia melompat dengan jantung berdebar kencang. Doni tidak pernah menghormati privasinya, selalu menerobos masuk seolah ia berhak atas segalanya di rumah itu. Ia menemukan Bunga di lantai, memeluk lututnya, posisi yang selalu ia ambil saat rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggung sambil berdiri. Air matanya telah mengering, meninggalkan jejak garam di pipinya. Doni menatapnya dan berkata, "Bangun dari situ, berhenti menangis dan sini. Aku mau bicara denganmu." Ada kilatan aneh di matanya, sebuah urgensi yang menakutkan Bunga. Itu adalah tatapan yang sama yang ia miliki saat kecil, sebelum melakukan kenakalan yang selalu berakhir dengan Bunga yang disalahkan. Tapi sekarang mereka bukan anak-anak lagi, dan kilatan di matanya memiliki sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Sambil mengemudikan mobil tua ayahnya yang berisik, Doni berkata, "Aku punya solusi yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan kita semua akan jadi kaya. Termasuk pertengkaran ayahmu dan ayahku akan berakhir. Lihat saja nanti." Mobil itu begitu berisik seolah akan hancur kapan saja. Mesinnya batuk-batuk dan bau bensin bercampur rokok di dalam mobil membuat Bunga mual. Ia membuka sedikit jendela, tetapi udara yang masuk penuh polusi dan tidak banyak membantu. Jalanan tampak kabur dari jendela, dan ia bertanya-tanya kemana Doni akan membawanya. Bunga menjawab, "Jangan libatkan ayahku dalam hal ini, dia hanya membela diri dari pamanku." Suaranya terdengar defensif protektif. Ia cukup mengenal Doni untuk tahu bahwa rencana apapun darinya bukanlah hal yang baik. Sepupunya menjawab dengan senyum miring, senyum sinis yang selalu ia tunjukkan saat merencanakan sesuatu. "Sudah, santai saja, ayahku memang begitu, dia bahkan tidak mengerti."
soal autisme. Tapi Bunga tidak bisa menahan diri dan melanjutkan, apapun alasannya, dia tidak bisa menyebut orang lain gila begitu saja. Kata-kata itu keluar dengan kuat. Amarah bertahun-tahun yang terpendam mencoba mencari jalan keluar. Tapi katakan saja, ini tentang apa? Ia harus tahu apa yang coba Doni libatkan padanya. Sepupunya dengan sangat antusias menoleh padanya, matanya berbinar karena keserakahan. Keserakahan adalah sesuatu yang selalu mendefinisikan Doni. Sejak kecil ia menginginkan semua yang ia lihat, tidak peduli itu miliknya atau bukan. Kat Saitato Afabait. Kamu akan bekerja di rumah mantan bosku sebagai pembantu, cari tahu di mana mereka menyimpan perhiasan dan batu berharga, lalu bawa padaku. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah itu hal paling wajar di dunia, seolah ia hanya meminta Bunga membelikan roti di warung. Mata Bunga terbelalak, jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, seolah ada yang menyiramkan air es ke punggungnya. Dunia terasa berputar sejenak dan ia harus berpegangan pada dashboard mobil agar tidak limbung. Mencuri? Tidak akan pernah. Aku lebih baik hidup seperti ini daripada mencuri hasil jerih payah orang lain. Suaranya terdengar tegas, dipenuhi keyakinan yang datang dari didikan seorang ayah yang, meskipun dengan segala keterbatasannya, selalu jujur. Doni mengerem mobil mendadak di sebuah tikungan, suara decitan ban memekakan telinga. Suaranya begitu keras hingga beberapa pejalan kaki berhenti untuk melihat. Ia berbalik sepenuhnya ke arah Bunga. Wajahnya memerah karena marah atau gembira. Bunga tidak tahu pasti. Kita akan kaya raya. Kita bagi uang hasil perhiasan itu dan kabur dari negara ini. Ia memberi isyarat dengan tangannya saat berbicara, seolah bisa membentuk masa depan dengan tangannya. Tapi Bunga berteriak, tidak. Teriakan itu keluar dari lubuk jiwanya, dipenuhi keputusasaan dan kemarahan yang ia rasakan. Bagaimana bisa Doni berpikir ia akan setuju dengan hal seperti itu? Tiba-tiba ponselnya berdering. Suara nyaring itu memecah ketegangan di mobil seperti pisau. Itu bibinya. Suara di seberang telepon terdengar panik. Kakek menelepon bibi sambil menangis, katanya dia sedang dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba jatuh di trotoar. Suara bibinya bergetar, dan Bunga bisa mendengar suara bising rumah sakit di latar belakang. Untungnya, beberapa tetangga sedang bermain bola di jalan dan melihatnya. Yang terburuk adalah menunggu. Rumah sakit umum selalu penuh. Dunia Bunga seakan runtuh. Rasanya seolah tanah terbelah di bawah kakinya dan ia jatuh ke jurang tak berdasar. Ia mematikan telepon, ketakutan, tangannya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponselnya, dan berkata pada sepupunya dengan suara tercekat, "Ayo ke rumah sakit, kakek sakit." Di koridor rumah sakit, bau desinfektan dan penyakit menguar di udara seperti awan beracun. Dinding hijau yang mengelupas seolah telah menyerap penderitaan dan keputusasaan selama bertahun-tahun. Kursi-kursi plastik retak dan tidak nyaman, dan suara tangisan serta rintihan terdengar dari segala penjuru. Bunga menggenggam tangan ayahnya, yang tampak jelas gelisah dengan lingkungan itu. Rumah sakit selalu membuatnya cemas, terlalu banyak rangsangan, bau, dan suara yang tidak bisa ia proses. Sambil menunggu kabar, Paman Bunga, Herman, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghina dan menyalahkan Budi. Aku tidak mengusir kalian berdua dari rumah hanya karena semua orang akan menyalahkanku. Kata-katanya cukup keras untuk didengar pasien dan keluarga lain. Bunga merasakan tatapan kasihan dan penasaran dari orang-orang di sekitar mereka. Untuk membela diri, Budi yang terpojok dan bingung mencoba gagap, Aku autis. Jangan berteriak padaku seperti itu. Tangannya bergerak-gerak gelisah, tanda yang jelas dari penderitaannya. Bunga memeluk ayahnya, mencoba menciptakan kepompong pelindung di sekelilingnya. Sesampainya di rumah sakit, sebelum masuk, sepupu Bunga menarik lengannya dan berbisik di telinganya, "Pikirkan baik-baik tawaranku." Napasnya yang panas dan berbau rokok membuat Bunga mual. Tangannya mencengkeram lengan Bunga dengan kuat, meninggalkan bekas yang nantinya akan membiru. Tidak adil ada yang kaya sementara kita hidup dalam kemiskinan ini. Apa menurutmu adil kakek dirawat di rumah sakit umum sementara mereka menikmati hidup enak? Kata-kata itu seperti racun, mengeksploitasi kelemahan dan ketakutan terbesarnya. Dia tahu persis di mana titik terlemahnya, di mana harus menekan agar Bunga menyerah. Bunga tidak mengatakan apa-apa dan keluar dari mobil dalam diam, merasakan beban dunia di pundaknya. Setiap langkah menuju rumah sakit terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah berjalan melawan arus yang tak terlihat. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Sang kakek tidak selamat. "Dokter,
Seorang pria yang terlalu muda untuk menyampaikan berita seburuk itu berbicara dengan suara datar, seolah sudah ratusan kali menyampaikan berita yang sama. Rasa sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ada bagian dari diri Bunga yang direnggut. Sang kakek adalah satu-satunya yang masih mencoba menjaga kedamaian di keluarga yang hancur itu. Budi mulai menggoyangkan tubuhnya dengan keras, memukul-mukulkan kepalanya dengan tangan, tidak mampu memproses kehilangan itu. Bunga mencoba menenangkannya, tetapi ia sendiri nyaris tidak bisa berdiri. Di tengah duka, kekejaman sang paman mencapai puncaknya. Setelah menampar wajah keponakannya dengan keras hingga membuatnya pusing, sang paman berteriak, "Kalau ayahku mati, ini semua salah kalian." Tamparan itu begitu keras hingga Bunga merasakan rasa darah di mulutnya. Kepalanya pusing dan ia harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. "Besok aku mau kalian berdua pergi dari rumahku." Kata-katanya final, tidak ada ruang untuk banding. Bunga melakukan yang terbaik untuk menenangkan ayahnya. Ia mendekat tanpa menunjukkan bahwa wajahnya sakit. Pipinya terasa panas dengan bekas jari pamannya. Ia bisa merasakan panas menjalar dari kulit yang terluka, dan ia tahu bekas ungu akan muncul. Ayahnya, yang selalu penuh kasih padanya, memperhatikan kemerahan itu dan berkata, "Ayo pulang. Ayah akan kompres pakai es biar sembuh." "Pamanmu itu monster." Kepolosan dalam kata-katanya menghancurkan hati Bunga. Ayahnya tidak mengerti kejahatan dunia, tidak mengerti bagaimana anggota keluarga sendiri bisa begitu kejam. Untuk menenangkan ayahnya, Bunga menelan air matanya dan berkata, "Ayah, tenanglah, tidak sakit sama sekali. Lihat aku." Ia memaksakan wajahnya untuk tidak menunjukkan rasa sakit, meskipun setiap gerakan otot wajah terasa menyiksa. Budi dengan polosnya bertanya, "Kamu tidak kesakitan, tapi kamu tidak tersenyum. Dan saat kamu sedih, kamu tidak tersenyum." Dia mengenal putrinya lebih baik dari siapapun, bisa membaca emosinya bahkan ketika Bunga mencoba menyembunyikannya. Bunga memaksakan senyum, merasakan otot-otot wajahnya menegang. Kulitnya yang terluka terasa perih, tetapi ia tetap tersenyum. "Aku baik-baik saja. Aku punya ayah, dan karena itu aku bahagia, sayang. Ingat janji kita. Ayah jaga aku, dan aku jaga ayah." Janji itu adalah fondasi hidup mereka, satu-satunya kepastian yang mereka miliki. Mereka membuat janji itu saat ia masih kecil, setelah ibunya pergi, dan sejak saat itu, janji itulah yang membuat mereka tetap bersatu. Malam itu, tanpa punya tempat tujuan, terpojok dan putus asa, Bunga menyerah. Kegelapan malam seolah merasuk ke dalam jiwanya, dan ia merasa seolah mengkhianati semua yang ia yakini. Tanpa menerima tawaran sepupunya, ia berkata, "Itu salah, itu kejahatan." Kata-kata itu keluar dengan lemah tanpa keyakinan karena ia tahu ia tidak punya pilihan. Tetapi sepupunya membalas, "Kejahatan itu adalah kakek kita dirawat di rumah sakit umum. Ayahmu tidak mendapatkan perawatan yang layak." Ia memberi isyarat saat berbicara. Bayangannya menari di dinding seperti iblis. "Sejak kecil aku hidup miskin, dan kamu juga. Lupakan hidup sebagai kasir supermarket. Besok kamu akan bekerja untuk keluarga Kusumo. Aku sudah urus semuanya. Datang saja ke sana jam 8 pagi. Kata-katanya final, tidak memberi ruang untuk diskusi. Bunga bertanya, "Doni, apa kamu terlibat dengan dunia kejahatan? Jangan libatkan aku dalam hal ini." Suaranya bergetar, ketakutan terlihat jelas di setiap suku kata. Jawabannya datang dengan kekerasan. Doni mendorongnya ke dinding mobil, tubuhnya menjepit Bunga. Ia bisa mencium bau keringat dan amarah yang terpancar darinya. Setelah menjatuhkan Bunga, ia berbisik di telinganya, "Dengar, kalau kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, aku akan bunuh orang tua itu." Merujuk pada ayah Bunga, kata-kata itu sedingin es membekukan darah di pembuluh nadinya. Dan dengan dingin, Doni berkata, "Kalau kamu mau ayahmu hidup, lakukan apa yang aku perintahkan. Mulai sekarang akulah yang berkuasa. Kamu tidak bisa melawan sekarang." Ia menjauh, meninggalkan Bunga tergeletak di lantai, gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan murni. Keesokan harinya, dengan rasa takut menggerogoti jiwanya, Bunga tiba di rumah megah keluarga Kusumo. Bangunan itu sangat megah, dengan taman-taman yang terawat sempurna dan sebuah air mancur di tengahnya yang memancarkan air jernih. Semua di sana memancarkan kekayaan dan kekuasaan, sebuah kontras yang brutal dengan realitas asalnya. Ia disambut dengan baik oleh majikan barunya yang menyambutnya dengan senyum sopan. Nyonya Kusumo adalah seorang wanita elegan, dengan rambut yang ditata sempurna dan pakaian yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji Bunga setahun. Tuan Kusumo memiliki aura yang berwibawa, tipe pria yang terbiasa memiliki dunia di kakinya.
Sementara itu, di seberang jalan, Doni mengamati semuanya dari kejauhan, melihat kegugupan terpancar di wajah sepupunya. Ia merokok satu batang demi satu batang, kecemasannya terlihat jelas di setiap gerakannya. Gadis bodoh, lihat wajahnya yang ketakutan itu. Gumamnya pada diri sendiri, membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Setelah menunjukkan rumah dan tempat istirahat Bunga, sebuah kamar kecil di belakang, yang bagi Bunga terasa seperti istana dibandingkan dengan tempat tinggalnya, majikannya meninggalkannya dengan seorang pembantu lain yang akan memberinya instruksi lebih lanjut. Kamar itu memiliki tempat tidur sungguhan, dengan kasur dan segalanya, sesuatu yang tidak Bunga miliki selama bertahun-tahun. Wanita itu lebih tua dan dengan tatapan lelah berkata, "Kamu sudah bisa mulai. Panggil saja saya kalau ada apa-apa." Ada kebaikan di matanya, dan Bunga bertanya-tanya apakah ia bisa mempercayai siapapun di sana. Pikiran Bunga berkecamuk, matanya mencoba menyerap setiap detail rumah yang tampak seperti istana itu. Dunia yang begitu jauh dari dunianya. Apa jadinya diriku jika aku tak menemukanmu dan kau tak melihatku? Aku bertanya-tanya seperti itu. Pikiran itu muncul tiba-tiba, seperti lagu yang terputar di benak tanpa diundang. Saat memasuki ruang tamu untuk membersihkan debu dari perabotan, ia berhadapan dengan seorang pria tinggi dan tampan yang sedang menatapnya. Dia adalah Aditya, putra majikannya. Ia memiliki mata coklat yang dalam, yang seolah bisa melihat menembus dirinya. Rambut gelap yang ditata sempurna, dan senyum yang menyalakan sesuatu di dalam diri Bunga yang ia kira telah mati. Untuk sesaat dunia berhenti. Bunga menjadi tegang, merasakan wajahnya memerah. Rasa panas menjalar ke lehernya dan menyebar ke pipinya seperti api. Ia buru-buru keluar dari ruangan itu, hampir menjatuhkan sebuah vas mahal. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia yakin semua orang di rumah bisa mendengarnya. Saat keluar, ia berpapasan dengan seorang wanita elegan, itu adalah Bibi Aditya. Wanita itu memiliki aura aristokrat, tipe orang yang lahir di keluarga kaya dan tidak pernah mengenal kesulitan. Wanita itu bertanya, "Ada apa?" "Sepertinya kamu kaget." Ada rasa ingin tahu dalam suaranya, tetapi juga sesuatu yang lain, seolah sedang menilainya. Bunga masih gugup berkata, "Tidak Bu, bukan apa-apa." Suaranya terdengar lebih tinggi dari yang ia inginkan. "Kalau begitu kembali ke dalam dan lanjutkan pekerjaanmu," jawab wanita itu, dengan suara yang tidak menerima bantahan. Di sudut tersembunyi, dekat ruang cuci, di mana aroma deterjen dan pelembut pakaian menciptakan awan wangi, Bunga teringat alasan kotor mengapa ia berada di sana dan mulai menangis dalam diam. Air mata jatuh panas dan berat, setiap tetes membawa sepotong harga dirinya. Ponselnya bergetar, suaranya mengejutkannya. "Gimana, ada petunjuk soal perhiasannya?" tanya sepupunya, menekan Bunga. Pesan itu singkat, tetapi bebannya sangat berat. "Dengar, kamu sudah berhasil masuk ke rumah Kusumo. Sekarang dapatkan kepercayaan seluruh keluarga." Bunga terdiam dan menjauh dari Doni. Ia mematikan ponselnya, berharap bisa mematikan juga kenyataan mengerikan yang menjebaknya. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Bunga melihat ayahnya terluka di jalan, dengan luka di alisnya. Darahnya sudah mengering, membentuk kerak gelap. Ia duduk di trotoar, memeluk lututnya, bergoyang maju mundur. "Ayah, siapa yang melukaimu seperti ini?" Ia berlutut di sampingnya, air mata sudah mulai menggenang. Budi menjawab dengan suara pelan, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Paman mendorong ayah, dia marah. Kata-katanya sederhana, tetapi bebannya sangat menghancurkan. Tanpa pilihan, Bunga membawa ayahnya masuk ke rumah, ke kamar, dan merawat lukanya. Hatinya sesak karena cemas dan marah. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati. Setiap sentuhan lembut adalah janji bisu bahwa ia akan melindunginya lebih baik di masa depan. Aditya pulang saat hari sudah malam. Bulan purnama menerangi taman, menciptakan bayangan menari di dinding. Ia tampak bingung, dasinya longgar dan rambutnya acak-acakan. Ia menghabiskan hari dengan rapat-rapat yang menegangkan, berurusan dengan masalah perusahaan keluarga yang seolah tak pernah berakhir. Ia terkejut melihat Bunga masih di rumah. Cahaya dari dapur menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya, membuatnya tampak hampir seperti bidadari. "Hai, kukira kamu sudah pulang." Ada kekhawatiran tulus dalam suaranya. Bunga menjawab, menjaga jarak hormat, "Saya mau pulang sekarang, hanya mau memberitahu kalau semuanya sudah selesai." Ia menghindari menatap langsung ke matanya, takut dengan apa yang mungkin ia temukan di sana. "Ibu baru saja pergi dengan bibiku," jawab Aditya, mendekat sedikit. Ia mengamati raut wajah Bunga dan bertanya, "Kamu terlihat sedih, apa semua baik-baik saja?" Ada kepedulian tulus dalam suaranya yang mengejutkan Bunga.
Tidak ada seorang pun selain ayahnya yang pernah menunjukkan kepedulian nyata padanya sejak lama. Bunga tidak menjawab apa-apa, hanya menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi, meninggalkan pikiran Aditya dengan sedikit rasa penasaran. Keheningannya adalah jeritan yang terperangkap di dalam dirinya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Aditya bisa mendengarnya. Saat Bunga melihat foto seorang anak laki-laki di samping seorang pria tua dalam bingkai foto perak, mengagumi kebahagiaan yang tertangkap dalam momen itu, ia mendengar suara dari belakangnya berkata, "Foto itu saat aku berusia 11 tahun. Itu kakekku." Suara Aditya lembut dengan sentuhan nostalgia. Bunga terkejut dan ketika ia berbalik, ia melihat putra majikannya, Aditya. Dia lebih dekat dari yang ia duga, dan ia bisa mencium parfum mahalnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyentuh barang-barang kalian." Ia menunduk, malu karena tertangkap basah mengagumi kenangan keluarga itu. Aditya mulai tertawa, suara yang menyenangkan yang mengisi keheningan ruangan. Tawa itu tulus, tanpa niat jahat, yang membuat sesuatu di dalam diri Bunga terasa hangat. "Santai saja, tidak apa-apa." "Wah, kamu pucat sekali," katanya, memperhatikan bahwa Bunga tidak baik-baik saja. Kekhawatiran di matanya nyata, dan itu membuatnya semakin bingung. Tapi ia berkata, mengalihkan pandangannya, "Mungkin karena saya belum sarapan. Saya bangun kesiangan dan langsung lari ke sini." Itu bohong. Ia bangun terlalu pagi, kecemasan tidak membiarkannya tidur. Aditya mengejutkannya dengan berkata, "Ayo sarapan denganku." Undangan itu begitu tak terduga hingga Bunga hampir kehilangan keseimbangan. Bunga menatap lantai sebagai tanda hormat dan berkata, "Pembantu hanya boleh masuk dapur untuk bekerja. Aturannya jelas dan ia tidak bisa mengambil risiko melanggarnya." Aditya yang ramah dan sopan berkata, "Aku juga majikanmu, tahu? Dan aku mengundangmu." Ada kilatan nakal di matanya yang membuatnya ingin tersenyum. Aditya sedang melewati koridor ketika ia mendengar dua pembantu sedang berbicara. Ia berhenti, penasaran. Yang lebih tua berkata, "Bunga, sayang, bisa tolong ke pasar untukku? Aku perlu membeli beberapa bahan untuk resep yang akan kubuat untuk pesta nanti di rumah." Suaranya keibuan, lembut. Bunga berkata, "Tentu saja, Bu. Beri saya daftar belanjaan dan uangnya saya akan pergi." Kesediaannya untuk membantu sangat jelas. Aditya menyamar dan ketika Bunga hendak pergi, ia muncul seolah-olah kebetulan. "Mau kemana?" Ia mencoba terdengar santai, tetapi ada kecemasan dalam suaranya. "Ke pasar," katanya, menunjukkan daftar belanjaan. Aditya kemudian menawarinya tumpangan. "Karena aku juga harus keluar, aku akan mengantarmu ke pasar." Itu bohong, ia tidak punya urusan apa-apa, tetapi ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Pikiran Bunga melayang, matanya menjelajahi dunia baru itu, tetapi ia tidak ingin jatuh cinta. Akan terlalu kejam jika ia jatuh cinta pada seseorang yang begitu di luar jangkauannya. "Apa jadinya diriku jika aku tak menemukanmu?" Bibi Aditya, saat menyadari cara Aditya memperlakukan Bunga, yang sangat berbeda dengan pembantu lainnya, mulai khawatir. Ia pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Ia tahu tanda-tandanya. Dengan ramah, ia mencoba memperingatkan Bunga. Ia memanggil Bunga ke sudut. Parfum mahalnya menyelimuti mereka berdua dan berkata, "Jangan terlalu dekat dengan Aditya. Jauhi dia." Nadanya adalah peringatan, tetapi bukan ancaman. Bunga, dengan kepala tertunduk, menjawab, "Baik, Bu, maafkan saya." Ia merasa malu, seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Bibinya kemudian melanjutkan, "Dengar, lain kali jika dia mengajakmu untuk apapun, jangan pergi." Ibu Karina sangat cemburu pada putranya. Ia berhenti sejenak. "Jika dia tahu Aditya memberimu tumpangan, kamu akan mendapat masalah." Itu adalah mimpi yang bahkan tidak berani ia miliki, tetapi senyum Aditya adalah beban sekaligus kebahagiaannya. Di rumah, kenyataan adalah tamparan keras. Perbedaan antara rumah keluarga Kusumo dan realitasnya seperti beralih dari mimpi ke mimpi buruk. Hanya karena sedikit air terciprat ke saudaranya, Paman Bunga meledak dalam amarah lagi. "Lihat apa yang kau lakukan, dasar binatang, kau menyiramku." Ia berteriak seolah Budi telah melakukan kejahatan keji. Bunga baru saja tiba dari kerja, lelah dan putus asa. Kakinya sakit, punggungnya pegal, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat ayahnya dianiaya. Dari luar, kehidupan tampak berjalan normal, tetapi di dalam rumah, hanya Bunga yang tahu penderitaan saat tiba di tempat yang bahkan tidak bisa ia sebut rumah itu. Dinding seolah-olah menyempit setiap kali ia melintasi pintu. Terkadang, ia ingin lari dan meninggalkan semuanya, tetapi kemudian ia teringat ayahnya dan cinta mereka satu sama lain, dan bahwa tanpanya, Budi bisa mati sendirian tanpa cintanya.
Ayahnya adalah jangkar, tetapi juga rantainya. Dia tampak membeku, terpaku dalam momen putus asa itu. Bunga membawa ayahnya ke kamar, yang segera bersiap untuk membuat gambar baru wajah putri kesayangannya. Itulah caranya menunjukkan cinta. Setiap goresan di kertas adalah pernyataan kasih sayang tanpa kata. Ia mengambil pensil warna yang sudah usang, beberapa begitu kecil hingga nyaris tidak bisa dipegang, dan mulai menggambar dengan konsentrasi penuh. Di sisi lain kota, Aditya juga mengalami dilemanya sendiri. Meskipun hidup dalam kemewahan yang sangat berlawanan dengan Bunga, ia juga memiliki masalahnya sendiri. Perasaan hampa yang tidak bisa diisi oleh uang. Ia menatap lukisan mahal di dinding, mobil-mobil impor di garasi, dan tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika ia memikirkan Bunga, pembantu dengan mata sedih itu, barulah ia merasakan sesuatu yang nyata bergerak di dalam dirinya. Keesokan harinya, Ibu Aditya tampak lebih otoriter. Ada sesuatu dalam tatapannya yang memberitahu Bunga bahwa ia mengetahui sesuatu. Ia berkata kepada Bunga dengan suara setajam silet, "Bunga, sayang, ayo rapikan ruang kerjaku." Panggilan sayang itu terdengar palsu, penuh racun. Bunga, yang lelah, berkata dengan hormat, "Baik, Bu, biarkan saya selesai merapikan kamar dulu, nanti saya naik." Ia mencoba mengulur waktu. Otot-ototnya sudah protes karena kerja berlebihan. Tetapi wanita itu berkata, dengan otoritas yang tidak menerima sanggahan, "Tidak, aku mau sekarang." Bunga naik untuk membersihkan ruang kerja dan kelelahan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir mengalahkannya. Ia tidak tidur nyenyak, hampir tidak makan, dan stres emosional menuntut korbannya. Pandangannya kabur, titik-titik hitam menari di depan matanya, dan ia akhirnya pingsan. Untungnya, Aditya melihatnya dan menangkapnya dalam pelukannya sebelum ia jatuh ke lantai. Sejenak sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, ia merasakan kehangatan Aditya, aroma parfumnya, dan beratapan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aditya membawanya ke sebuah kursi empuk di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat favoritnya di rumah, penuh dengan buku-buku yang ia sukai dan tidak ada orang lain yang menyentuhnya. "Apakah ibuku memberimu terlalu banyak tugas sampai kamu tidak sanggup?" Ia membasahi kain dengan air dan meletakkannya di dahi Bunga. Bunga menghela napas, masih pusing berkata, "Andai saja hanya itu masalahnya." "Bukan itu," suaranya lemah, rentan. Aditya, yang ingin tahu apa yang terjadi, melanjutkan, "Kamu sedang tidak baik-baik saja." "Aku tahu, bertengkar dengan pacar?" Ia mencoba mencairkan suasana, tetapi ada kekhawatiran nyata di matanya. "Aku bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan itu," keluhnya dengan senyum pahit di bibir. "Hidupku berantakan." Kata-kata mulai mengalir seperti bendungan yang jebol. "Ayahku autis, ibuku meninggalkan kami dan tinggal dengan pria lain." Setiap kata adalah luka yang terbuka. "Kami tinggal dengan kerabat dan pamanku sangat menganiaya kami." Ia bisa melihat kemarahan tumbuh di mata Aditya. "Obat-obatnya mahal dan aku punya banyak utang." Rasa malu mengakui kemiskinannya kepada seseorang yang begitu kaya hampir tak tertahankan. "Aku tidak punya kehidupan normal, hanya ada masalah di kepalaku. Aku merasa tidak berguna di dunia ini." Air mata mulai terbentuk. "Lebih baik aku berhenti karena nanti aku akan menangis di depanmu." Ia mencoba berdiri, tetapi Aditya dengan lembut menahannya. Aditya menatap matanya dan berkata dengan kelembutan yang melucutinya sepenuhnya, "Kamu berguna, ya. Tuhan hanya memberikan orang-orang istimewa kepada mereka yang ia tahu istimewa." Kata-kata itu sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. "Kamu menerima misi di bumi, yaitu merawat ayahmu." Bunga mengangguk, air mata kini mengalir deras. "Dan meskipun memiliki keterbatasan, dia merawatku dengan sangat baik sejak kecil." Suaranya tercekat oleh emosi. "Dan dia masih bekerja sebagai pelukis. Dia selalu pandai melukis." Kebanggaan akan ayahnya terlihat jelas. Bunga begitu lelah sehingga kesejukan AC dan suara tenang Aditya akhirnya membuatnya tertidur di sana, di kursi itu. Matanya terpejam, dan untuk sesaat ia tidak perlu berjalan melewati mimpi buruk itu. Aditya tetap di sana, mengamatinya tidur, terkagum-kagum pada kekuatan wanita yang memikul beban dunia di punggungnya dan masih bisa tersenyum. Bunga terbangun dengan kaget, matahari sudah lebih rendah, menandakan ia telah tidur selama berjam-jam. Ia bergegas kembali bekerja, malu karena tertidur saat bekerja. Aditya yang khawatir bertanya, "Yakin sudah bisa kembali bekerja? Kalau tidak, aku akan bicara dengan ibuku dan kamu bisa pulang lebih awal." Ia ingin melindunginya, tetapi ia tahu Bunga terlalu bangga untuk menerima.
Bunga berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dan maaf atas gangguannya." Ia pergi dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Takut jika ia menoleh, ia tidak akan bisa pergi. Keesokan harinya, begitu Bunga tiba, ia mendengar Ibu Aditya berkata dengan nada mengancam, "Jauhi anakku dan jangan dekati dia lagi." Kata-kata itu diucapkan dengan pelan, tetapi masing-masing seperti tusukan pisau. Wanita itu berdiri di pintu, menghalangi jalan masuk, matanya sedingin es. Bunga mulai menjauh dari Aditya. Itu menyakitkan, tetapi perlu. Setiap kali melihatnya, ia mengalihkan jalan, berpura-pura sibuk apapun agar tidak harus menghadapinya. Saat tiba di rumah, Aditya memulai percakapan. "Hei, bagaimana kabarmu?" Suaranya terdengar sedih. Bunga berkata baik dan menjauh darinya. Dinginnya suaranya lebih menyakitkan dirinya daripada Aditya. Malam harinya, saat melihat sepupunya di rumah, Bunga terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Jantungnya berdebar kencang. Jika Doni ketahuan di sana, semuanya akan berakhir. Doni berkata dengan senyum licik, "Pelayan bodoh itu ingat aku dan membukakan pintu dengan mudah." Ia berjalan di sekitar rumah seolah-olah ia pemiliknya. "Kemarin aku dengar kamu bilang pada ayahmu kalau keluarga Kusumo akan pergi malam ini." Dia telah mengawasinya, seperti predator yang menunggu saat yang tepat. Di kamar mandi, ia melihat sepupunya sangat dekat dengannya dan terkejut. Ruang kecil itu membuat kehadirannya semakin mengancam. "Pergi dari sini!" Suaranya keluar dalam bisikan putus asa. Doni dengan licik berbisik, "Tidak perlu takut padaku, tetapi ada segala hal yang perlu ditakuti darinya." Bunga berlari, tetapi Doni berhasil menyusulnya. Langkah kakinya menggema di koridor. "Mau kemana kamu, gila?" Ia memegang lengan Bunga dengan kuat. "Ini kesempatan sekali seumur hidup, aku tidak akan punya akses seperti ini lagi." Matanya berbinar karena keserakahan murni. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian sangat rapi muncul dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Itu adalah Arya, sepupu Aditya. Kehadirannya memenuhi ruangan otoriter dan protektif. Doni yang ketakutan tergagap, "Hai Arya, aku juga ingin tahu. Aku datang untuk suatu pekerjaan, sudah mau pulang dan melihat gadis ini." Kebohongannya terdengar lemah tanpa keyakinan. Arya mengikuti Bunga dan bertanya, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Matanya baik tetapi tajam. Bunga masih ketakutan menjawab, "Ini masalah pribadi, hanya itu." Ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam situasi ini. Dengan sangat sopan, pria itu bertanya, "Mau kuantar pulang?" Bunga mengirim pesan kepada sepupunya, "Jangan pulang sekarang, aku diantar, nanti dia melihatmu." Tangannya gemetar saat mengetik. Dia begitu tegang hingga ponselnya jatuh ke lantai, layarnya retak. Arya adalah sepupu Aditya, seorang pria baik dan jujur yang sedang melalui proses sulit setelah berpisah dari tunangannya. Ia memiliki aura kesedihan yang Bunga kenali dengan baik, aura seseorang yang hatinya hancur. Penasaran, saat mereka tiba, Paman Bunga bertanya, "Siapa pria yang mengantar Bunga dengan mobil itu?" Ada kecurigaan dalam suaranya. Istri Paman Bunga menyudutkannya dan bertanya, "Jadi pelacur? Kamu melacurkan diri?" Kata-katanya kejam, diucapkan dengan kepuasan sadis. Sambil menangis, Bunga menjawab, "Tentu saja tidak. Dia keponakan majikanku." Air mata jatuh panas. Setiap tuduhan adalah penghinaan tambahan. Sementara itu, Arya menghadapi dilemanya dengan mantannya. Kehidupan orang kaya juga memiliki kerumitannya. Mantannya mulai menguntitnya dan lelah dengan sandiwara itu, Arya berkata, "Larissa, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Kamu mengkhianati kepercayaanku." Suaranya tegas, mantap. Dengan marah, wanita itu berkata, "Aku tahu ada yang lain, kan?" Cemburu terpancar dari setiap kata. "Tentu saja tidak," jawabnya. "Dan jika suatu hari aku jatuh cinta, aku ingin wanita yang sederhana." Ia memikirkan Bunga saat itu, tanpa tahu mengapa. Ibu Karina, Ibu Aditya, dihadapkan pada pemandangan terburuk yang bisa ia lihat. Putranya duduk di balkon rumah, minum soda dengan pembantu dan mengobrol dengannya. Pemandangan itu terlalu akrab, terlalu intim. Senyum di wajah putranya tidak dapat disangkal. Itu adalah jenis senyum yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun sejak Aditya masih kecil. Ibunya tahu putranya sedang jatuh cinta. Tanda-tandanya jelas bagi siapa saja yang tahu cara melihat. Saat melihat Aditya memegang tangan Bunga, sebuah gestur sederhana namun penuh makna, ia yakin putranya menyukainya. Ia coba turun tangan, memohon agar Ibu Karina tidak memecat gadis muda itu karena ia membutuhkan pekerjaan. Tetapi Ibu Karina punya rencana lain. Ibu Karina tidak memecatnya, tetapi mengancamnya dengan kejam, "Gadis, anakku bukan untukmu. Setiap kata dihitung untuk menyakiti. Jika aku melihatmu di dekatnya atau bahkan menatap Aditya,
Aku akan mengusirmu dan membuatmu menderita serta malu. Ancaman itu menggantung di udara seperti awan hitam. Aditya, melihat bunga menjauh, bertanya, "Kenapa kamu tidak mau bicara denganku?" Rasa sakit dalam suaranya begitu terasa. "Kamu mau aku menjauh? Kalau begitu aku akan menjauh." Dia terluka, bingung. "Aku tidak mengerti kamu, Bunga." Ia bisa melihat kekecewaan di mata Aditya. Bunga berteriak padanya, emosinya akhirnya meluap. "Tolong, biarkan aku sendiri. Aku bahkan tidak mau bekerja di sini." Kata-kata itu keluar sebelum ia bisa menahannya. Tiba-tiba, Aditya memeganginya dan berkata, "Bunga, aku jatuh cinta padamu." Pengakuan itu datang seperti kilat. "Aku suka kamu, sangat suka." Hatinya terbuka, rentan. "Aku hanya ingin tahu apakah perasaan ini berbalas." Ia mencari jawaban di mata Bunga. "Apa jadinya diriku jika aku tak menemukanmu dan kau tak melihatku?" Aku bertanya-tanya seperti itu, takdir. Kata-kata itu menggema di antara mereka. Ira berkata tidak, tetapi di dalam hati ia ingin berada dalam pelukan Aditya. Kebohongan itu lebih menyakitkan dirinya daripada Aditya. Aditya yang sedih menjawab, "Kukira kamu juga mau." Kekecewaan dalam suaranya menghancurkan hati Bunga. Kita saling bertatapan. Kurasa aku salah. Ia perlahan melepaskan tangan Bunga dan keduanya menjauh. Jurang terbentang di antara mereka. Ibu Aditya, hanya untuk memprovokasi Bunga, melihatnya dan berkata, "Sebentar lagi kita akan menerima teman masa kecil Aditya. Ada niat jahat di setiap kata. Kawat pecapai. Dia sangat istimewa bagi kami. Senyumnya beracun. Dia akan datang dan setelah itu kami akan pergi berlibur ke villa kami. Aku mau kamu merapikan seluruh rumah dan kamu hanya punya 1 hari." Itu adalah tugas yang mustahil dan keduanya tahu itu. Ibu Karina sengaja merencanakan untuk menyerahkan seluruh rumah kepada Bunga, hanya untuk membuatnya kelelahan. Itu adalah penyiksaan yang disamarkan sebagai pekerjaan. Dan yang lebih buruk, pembantu lain telah diberi libur. Bunga sendirian. Tiba-tiba, saat percakapan berlangsung, Aditya dan ayahnya mendekat. Mereka hendak pergi berpakaian elegan. Ibu Karina kemudian menoleh ke suaminya dan berkata, "Hai, sayang, aku sedang memberi instruksi pada pembantu ini." Nadanya berubah total, manis seperti madu. Ayah Aditya berkata dengan kasar kepada istrinya, "Pembantu ini punya nama dan namanya Bunga." Ada celaan dalam suaranya. Pria itu menoleh ke Bunga dan berkata, "Bunga, aku dengar kamu punya ayah yang istimewa. Karena itu, aku akan menggandakan gajimu." Kejutan itu begitu besar hingga Bunga hampir jatuh. "Berterima kasihlah pada Aditya, karena dia yang memberitahuku tentangmu." Tatapan yang dilayangkan Ibu Karina kepada putranya bisa membekukan neraka. Doni menelepon Bunga untuk menanyakan kabar. Suaranya cemas, tidak sabar. Karena sibuk, Bunga tanpa sengaja memberikan jawaban berharga kepada sepupunya. "Aku tidak bisa bicara sekarang. Keluarga akan pergi berlibur selama beberapa minggu, dan aku harus mengurus seluruh rumah sendirian." Ia berbicara dengan tergesa-gesa, tanpa memikirkan konsekuensinya. "Aku harus menutup telepon dan kembali bekerja." Ketika mendengar keluarga itu akan berlibur, Doni berkata, "Bagus." Ia bisa mendengar senyum jahat dalam suaranya. "Mereka sudah benar-benar percaya padamu. Terima kasih, sepupu. Kita akan ambil perhiasannya hari itu." Doni menutup telepon dan Bunga berkeringat dingin. Kesalahan yang telah ia buat membebaninya seperti batu nisan. Dan sekarang, bagaimana aku akan mencegah Doni melakukan kegilaan seperti itu? Teman masa kecil Aditya tiba di rumah, tetapi Aditya tampak tidak tertarik dengan usahanya. Gadis itu cantik, kaya, semua yang diinginkan seorang ibu untuk putranya, tetapi Aditya hanya memiliki mata untuk Bunga. Melihat minat sepupunya pada pekerjaannya, Bunga berkata, "Pekerjaan di sana cukup berat." Ia mencoba membujuknya. Tetapi ibu gadis itu berkata, "Tidak, kamu punya rumahmu sendiri, pekerjaanmu dan kuliahmu." Wanita itu protektif. Tetapi sepupunya menjawab, "Dia akan mendapatkan gaji lebih besar dariku." "Berhentilah mengganggunya, Bu. Bunga pantas mendapatkannya. Dia kuda banyak menderita." Ada belas kasih tulus dalam kata-katanya. Bunga memiliki sepupu, Maya, yang sedang berlibur di rumah orang tuanya. Sepupu ini mandiri, tinggal sendiri, bekerja dan kuliah. Selain itu, ia juga gadis yang sangat ramah dan baik hati. Dia adalah semua yang ingin Bunga capai, bebas, mandiri, pemilik takdirnya sendiri. Seorang malaikat di jalanku agar aku tidak menderita. Seorang malaikat pelindung yang mengulurkan tangannya, membawa kedamaian di hati, membawaku ke tempat lain di mana aku bisa beristirahat. Maya adalah satu-satunya cahaya di keluarga yang kelam itu. Bunga tiba dan keluarga itu sedang berkemas.
Suasananya hiruk-pikuk, para pelayan berlari ke sana kemari. Perjalanan akan dilakukan pada sore hari berikutnya. Sepupu Aditya, Arya, hampir menabrak sepupu Bunga, Maya. Takdir memiliki cara yang aneh untuk menyatukan orang. Khawatir, ia keluar dari mobil dan bertanya, "Sakit?" Kekhawatirannya tulus. Dia berkata, sedikit, sambil memijat lengannya. Arya, yang khawatir, menyentuh lengan gadis itu dengan hormat, berkata, "Biar kulihat lenganmu, permisi." Sentuhannya lembut. "Kia cawata, kai persit. Aku sedang tidak fokus, maafkan aku." Dia benar-benar menyesal. Aku masuk ke jalan yang tidak ku kenal dan tersesat. Gadis itu kemudian berkata sambil tersenyum, "Untuk itu ada aplikasi di ponsel, kamu bisa menggunakannya." Arya menjawabnya sambil tertawa. "Ya, aku terlalu percaya diri dan akhirnya tersesat." Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. "Apakah denganmu aku akan tinggal? Apakah mimpi kita akan sejalan?" Doni sekali lagi mengancam Bunga, menggunakan ayahnya dan mengatakan akan membunuh orang tua itu. Ancaman-ancamannya menjadi lebih keras, lebih langsung. Tanpa pilihan, ia meninggalkan rumah. Hatinya berat seperti timah. Bertemu sepupunya di sebuah tikungan dan berkata, "Jam 4 sore semua orang akan pergi. Para pelayan sudah dipulangkan." Setiap kata adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dengan bangga, Doni berkata, "Gadis, kita akan kaya raya. Sekarang pergilah dan serahkan sisanya padaku. Pergi saja dan tunggu aku." Dia sudah merencanakan semuanya. Melihat semua orang telah pergi, Doni berkata, akhirnya saatnya beraksi. Bunga akan mencoba untuk terakhir kalinya mencegah sepupunya melakukan kegilaan sebesar itu. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk melakukan hal yang benar. Saat itulah ia terkejut berhadapan dengan bibi Aditya, Erika, yang masih berada di rumah. "Anda tidak pergi ke villa?" Kepanikan menguasainya. Bibinya menjawab dengan tenang, "Aku akan pergi nanti, tetapi mulai hujan, jadi aku tunda sampai besok." Mencoba menyelamatkan wanita itu, Bunga berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, ikut saja denganku, cepat." Keputusasaan terlihat jelas dalam suaranya. Tapi sudah terlambat. Salah satu perampok menangkap mereka berdua dan mengunci mereka di kamar Erika. Kekerasan itu cepat dan efisien. Ia menyenggol beberapa lilin aromaterapi yang telah dinyalakan Erika dan api mulai menyebar. Api menyebar dengan cepat di atas karpet mahal. Saat itu, ayah Bunga menyadari keterlambatan putrinya, secara pribadi menjemputnya dan terkejut melihat api. Cintanya pada putrinya lebih besar dari rasa takutnya. "Ya Tuhan, aku akan menyelamatkannya dan keluarga Kusumo." Ia masuk ke dalam rumah yang terbakar tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Aditya menerima telepon dari seorang tetangga yang berkata, "Rumah kalian terbakar, kami sudah memanggil bantuan." Keputusasaan menguasainya. Aditya berterima kasih dan segera kembali ke rumahnya, putus asa. Ia hanya bisa memikirkan Bunga. Komplotan Doni mencuri beberapa barang dari rumah dan melarikan diri ketika mendengar suara sirene. Seperti tikus yang meninggalkan kapal. Dalam keputusasaan, Doni melarikan diri meninggalkan sepupu dan pamannya sendirian. Sifat pengecutnya akhirnya terungkap. Doni mencoba melarikan diri, tetapi polisi tiba karena seorang tetangga menelepon meminta bantuan. Keadilan terkadang lambat, tetapi pasti datang. Seorang polisi berteriak kepada orang-orang yang pergi ke tempat Bunga bersama ayahnya. Asapnya tebal, menyesakan. Salah satu dari mereka berkata kepada Bunga, "Nyonya, tolong ikut kami." Di kantor polisi, kebenaran terungkap seperti luka yang terbuka. Bunga berkata kepada Aditya, air mata mengalir deras, "Aku tidak menyalahkanmu karena marah padaku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa Doni mengancam akan membunuh ayahku. Aku terpaksa bekerja untukmu." Setiap kata terasa menyakitkan untuk diucapkan. "Aku malu dan aku minta maaf. Aku merasa seperti orang terburuk di dunia." Aditya menutupi wajahnya dengan tangan dan mulai menangis karena kecewa. Melihat air matanya lebih buruk daripada hukuman apapun. Ia meninggalkan kantor polisi dengan kepala tertunduk dan Bunga tidak melihatnya lagi. Kekosongan yang ia tinggalkan sangat besar. Maya mengetahui semuanya dari ibunya dan berkata, "Ini salah kakakku." Dia marah. "Ayah tidak pernah menjadi contoh yang baik, itu sebabnya aku pergi dari rumah." Ada kepahitan dalam suaranya. Doni adalah cerminan ayah yang tidak pernah memberi batasan pada putranya. Dia punya berbagai macam teman dan ayah tidak pernah menghukumnya atas kesalahannya. Dan sekarang setelah dia ditangkap, ayah ingin memperbaiki semuanya. Tetapi ibunya berkata, Bunga sama jahatnya dengan dia. Kekejaman pernyataan itu mengejutkan Maya. Maya kemudian menjawab ibunya, "Dia tidak bersalah,
dan keadilan akan membuktikannya. Penyelidikan menunjukkan bahwa Bunga dipaksa dan diancam oleh sepupunya. Buktinya jelas. Ini membantu mengurangi beratnya tuduhan terhadapnya. Ia dibebaskan. Keadilan, meskipun terlambat, tiba. Tetapi pamannya, saat mendorongnya ke lantai dengan kasar, berkata kepada istrinya, hama-hama ini akan pergi dari sini. Tetapi istrinya berkata, telah terbukti di pengadilan bahwa dia diancam oleh putra kita. Kemana mereka akan pergi? Mereka tidak punya siapa-siapa, sudah malam dan di luar dingin. Masih ada sisa kemanusiaan dalam dirinya. Sejak saat itu, Bunga menjalani hari-hari terburuk dalam hidupnya. Melihat bahwa tetangga dan tidak ada orang lain yang mau membantu mereka, Bunga berkata, ayo ayah, dia tidak akan membantu kita. Penolakan itu menyakitkan, tetapi ia sudah terbiasa. Ayah, sabar ya, kita akan menemukan tempat. Tuhan akan mengirimkan pertolongan. Ia mencoba mempertahankan harapan. Bangun dari lantai ini, sayang. Bunga mulai memohon kepada paman dan bibinya. Ayahku sedang krisis, setidaknya biarkan dia masuk. Keputusasaan terlihat jelas. Tolong, bantu kami. Teriakannya menggema di jalan yang sepi. Paman Bunga, dengan koper di tangan, berkata kepada istrinya, berikan barang-barang itu pada si gila dan si pencuri dan ucapkan selamat tinggal. Kekejaman, biasa dalam kata-katanya. Mulai hari ini, dia dan orang tua gila itu bukan lagi keluarga. Seorang tetangga lansia yang tampak baik hati mengejutkannya dengan berkata, maaf, sayang, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian di sini. Aku akan masuk di luar dingin. Bahkan kebaikan pun ada batasnya. Budi berkata, nak, aku lapar. Kesederhanaan permintaan itu menghancurkan hati Bunga. Bunga, sambil bergandengan tangan dengan ayahnya, berkata, tenang ayah, aku akan coba cari cara. Bunga memanfaatkan saat pamannya sedang bekerja shift malam. Pulang ke rumah, memperkirakan pamannya sudah pergi. Ia mandi dan berganti pakaian. Air hangat menjadi kemewahan yang ia tahu tidak akan ia miliki lagi. Ayahnya juga mandi dan mengambil barang-barang serta obat-obatnya. Tetapi pria itu muncul karena ia lupa dokumennya. Waktunya tidak bisa lebih buruk lagi. Ia melihat mereka berdua di rumah dan keributan besar terjadi sampai sebuah mobil mewah berhenti. Itu Aditya, seperti malaikat penyelamat. Ia berkata kepada paman Bunga, dengan otoritas yang tidak menerima sanggahan, ini perintah. Pria itu gemetar ketakutan dan berkata, baik tuan, kekuatan uang menunjukkan nilainya. Permisi, saya harus masuk. Selamat malam, Tuan Budi berkata kepada Aditya. Terima kasih pemuda baik hati. Rasa terima kasih murni dalam suaranya. Saya dan putri saya sudah 2 hari di jalanan. Pengungkapan itu mengejutkan Aditya. Bunga, dengan tatapan kosong, mengaku, aku akan bunuh diri hari ini, tetapi aku memikirkan ayahku, dan dia hanya punya aku. Pengakuan itu keluar seperti bisikan. Dengan lengan memeluk Bunga, Aditya berkata, Bunga, kepercayaan adalah sesuatu yang butuh waktu untuk dimiliki. Aku kecewa padamu. Di sisi lain, aku tidak tahan melihat kalian menderita. Aku akan mengeluarkanmu dari jalanan hari ini dan memberimu sejumlah uang. Beritahu aku berapa total harga semua obat ayahmu. Lebih dari 1 juta. Kenapa? Tanya Bunga, masih dengan tatapan kosong, tidak mengerti kebaikan sebesar itu. Berikan nomor rekeningmu. Besok aku akan mentransfer sejumlah uang. Bunga jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Rasa terima kasih itu luar biasa. Budi berlutut bersamanya dan keduanya menangis berpelukan, sebuah momen emosi yang murni. Aditya bertanya pada Bunga apakah mereka punya tempat tujuan dan ia berkata ia punya sepupu. Ia mengantar Bunga dan Budi ke rumah Maya dan meninggalkan mereka dengan aman bersamanya. Mobil mewah itu kontras dengan kesederhanaan lingkungan sekitar. Maya menyambut mereka dan bertanya pada sepupunya, kenapa kamu tidak menceritakan semuanya padaku? Aku pasti akan menampungmu. Ada kekecewaan dalam suaranya. Bunga berkata, aku tahu kamu tinggal di rumah kontrakan bersama teman-temanmu dan aku tidak mau merepotkan kalian. Kebanggaan selalu menjadi kekurangan dan kelebihannya. Namun Maya menjawab, orang-orang yang tinggal di sini sedang pergi berlibur Natal dan Tahun Baru bersama kerabat mereka. Aku sendirian di rumah. Tapi bagaimana dengan ibumu? Bunga dengan sedih berkata, dia tinggal dengan pria yang bersamanya saat ia meninggalkan ayahku dan aku. Dia punya 2 anak dan bilang akan memberi tumpangan, tapi hanya untukku dan ayahku tidak boleh ikut. Penolakan ibunya masih terasa sakit. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayahku seperti yang ia lakukan. Janji itu suci. Keesokan paginya, Bunga melihat rekeningnya dan ada sejumlah besar uang, jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan.
Aditya melakukan itu untuk membantu dia dan ayahnya, Budi. Sambil menangis, Bunga berkata pada sepupunya, "Ya Tuhan, setelah apa yang terjadi, dia masih melakukan ini untukku. Pria ini pasti malaikat." Begitu baiknya, Maya memeluk sepupunya dan berkata, "Kamu pantas bahagia, kamu dan Paman Budi." Saat menyeberang jalan, Bunga melihat Aditya. Emosi saat melihatnya begitu besar hingga ia hampir tertabrak, tetapi Aditya menariknya ke dekatnya, menyelamatkannya sekali lagi. Aditya bertanya pada Bunga, "Jadi bagaimana kabar kalian?" Ada kecemasan dalam suaranya. Bunga sangat bahagia, berkata, "Hidup kami telah berubah. Aku menginvestasikan sebagian uang yang kau berikan, aku mulai menjual pakaian murah dan bisnisnya berkembang." Kebanggaan dalam suaranya terlihat jelas. Berkembang pesat hingga aku membuka toko. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Senang dengan apa yang ia dengar, Aditya berkata, "Begitulah cara memulai bisnis, kamu melakukan hal yang benar." Kebanggaannya pada Bunga terlihat jelas. Faktanya adalah banyak orang mendapatkan uang dan langsung menghabiskannya. Saat melihat wajah Aditya, Budi berkata, "Hei, aku ingat kamu. Kamu pemuda baik hati yang membantu kami." Aditya berkata pada Budi, "Kalian tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kalian bahagia." Istri Paman Bunga pergi ke rumah baru keponakannya atas perintah suaminya dan berkata kepada Budi, "Saudaramu sangat mencintaimu dan merindukanmu." Kebohongan yang terang-terangan. Dia mengambil pinjaman dan punya banyak utang dan dia ingin Bunga membayar semua utangnya. Kita adalah keluarga dan harus saling membantu. Kemunafikan itu menjijikkan. Tetapi Budi berkata dengan tegas, "Dasar palsu." Sekarang setelah putriku hidupnya berubah, dia muncul. Tiba-tiba Budi berkata, "Sudah waktunya aku sholat? Tunggu sebentar." Wanita itu dengan marah menjawab, "Tuhan akan mengambil semuanya dari kalian." Dasar egois tidak tahu berterima kasih. Dia berkata kepada Bunga, "Kalian punya utang pada kami. Aku butuh 80 juta di rekening besok." Tetapi Bunga berkata, "Dia sudah memutuskan hubungan keluarga dengan kami, ingat?" Jawabannya tegas dan final. Seorang tetangga yang dulu tidak membantu Bunga dan Budi menasihati pamannya, buat video di YouTube dengan judul "Ditelantarkan oleh Keponakan Kaya." Kejahatan orang tidak ada batasnya. Ungkap semua kebusukan gadis itu. Dia tidak tahu berterima kasih setelah semua yang kulakukan. "Aku terlilit utang dan akan bangkrut. Aku mau 80 jutaku." Tetangga lansia lainnya berkata, "Kamu pria yang baik, benar, dan adil. Dia punya kewajiban untuk menafkahimu, tetapi kebenaran menang. Dari semua melodi, melodi darimu adalah yang terindah. Dalam cinta yang kucari, dalam dirimu kutemukan kedamaian." Bunga dan Aditya menikah dan ada pesta yang indah. Itu adalah pernikahan impian, sederhana tetapi penuh cinta. Budi membawa cincin kawin, seperti yang telah ia minta pada menantunya. Ia tampak berseri-seri, senyumnya menerangi seluruh ruangan. Saat bertemu di pesta, Maya dan Arya terkejut dan berkata bersamaan, "Kamu." Takdir menyatukan mereka kembali. Maya berkata, "Hai kamu, kebetulan sekali. Apa kabar?" Senyumnya tulus. Arya kemudian menjawab, "Hai, aku sepupu Aditya." Maya tersenyum dan berkata, "Dan aku sepupu Bunga." Kejutan itu saling berbalas. Terkejut, Arya berkata, "Serius? Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku akan membayar perbaikan ponselmu." Maya memerah mendengar ia dibilang cantik. Dia berkata, "Oh, jangan begitu, nanti aku memerah." "Terima kasih banyak atas pujiannya. Mau ngobrol sebentar?" katanya. Maya mengikuti dan keduanya berhenti. "Aku banyak bicara dengan orang karena pekerjaan, tapi aku akui untuk pertama kalinya aku gugup." Maya, meskipun malu, akhirnya mengaku, "Sebenarnya, aku sudah merasakan ini selama 3 tahun, sejak pertama kali aku melihatmu. Cinta ada di udara." Dan bagaimana dengan Bunga dan Aditya? Ya, sekarang mereka sudah menikah dan sangat bahagia. Setelah badai, akhirnya datang pelangi. Keduanya bersatu dan bersama-sama mereka merawat Budi, memastikan perawatan terbaik untuknya. Cinta telah mengalahkan semua rintangan, semua perbedaan sosial, semua prasangka. Itu adalah bukti bahwa ketika cinta itu sejati, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mekar. Tamat, musik berganti menjadi lebih ceria dan inspiratif. Host, narator, "Hai, para pejuang mimpi." Perjalanan Bunga dan Aditya yang luar biasa, bukan? Kisah mereka membuktikan bahwa kemuliaan sejati datang dari jiwa, bukan dari keturunan. Kita melihat keberanian seorang gadis muda yang, meskipun dihina, bangkit kembali dengan martabat, dan kekuatan seorang pewaris yang memilih belas kasih daripada prasangka.
Mereka mengingatkan kita bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh kekuatan kita untuk membangun masa depan yang baru. Sekarang giliran kalian. Momen mana yang paling emosional dan bikin kalian baper? Saat Aditya menolong Bunga di jalan? Atau ketangguhan Bunga saat membuka usahanya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang percaya pada keajaiban kebaikan. Dan jangan lupa kasih ide untuk tema video kita selanjutnya. Peluk hangat dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta adalah kekuatan paling revolusioner di alam semesta.